pemirsa, jumpa lagi di acara Jala Budaya di sesi terakhir dengan topik Kartini di balik emansipasi dan kesetaraan perempuan. Bu Agnes, tadi sempat disampaikan Bu Endang, ini saya baca salah satu ini quote-nya Kartini ya. Barang siapa tidak berani, dia tidak bakal menang. Itulah semboyanku, maju. Semua harus dimulai dengan berani. Pemberani-pemberani memenangkan 3/4 dunia. Komentar Mbak Agnes gimana? Ya, selama ini saya selalu berpikir hidup itu memang harus berani. Ya. Karena apa? Sebagian dari perempuan itu selalu berpikir ada bayang-bayang ya, bayang-bayang budaya, ora pantes, kodrate perempuan itu harus di sekitar kasur, sumur, dapur, berperan domestik, publik itu urusan cari nafkah, urusan laki-laki kita yang sendiri mau ing pandum, pasrah, menyerah dan seterusnya. Itu kan seperti didengung-dengungkan berkali-kali di dalam pikiran kita, menjadi perempuan itu harus cantik, sehingga saya pernah menulis celakalah menjadi perempuan cantik, tapi lebih celaka kalau perempuan itu tidak cantik gitu. Jadi perempuan itu bisa celaka kalau dia hanya mengandalkan casingnya, hanya physically-nya saja gitu. Jadi saya pernah waktu SPG itu mendapat penghargaan sebagai ratu kecantikan, dapat hadiah ketiga atau apa. Saya nggak maju, saya tidak mau, saya dinilai orang hanya casingnya saja. Kalau mau lomba kecantikan itu ya harus dengan pidato, dengan mengemukakan gagasannya, kemudian berdebat dan seterusnya. Tidak hanya kelontongan kupatnya itu loh, jerone ra ono apa-apane. Itu yang saya berjuang untuk berani mendobrak. Termasuk sekolah juga, termasuk memilih profesi juga. Jadi ada cara-cara untuk menyelaraskan kehidupan tapi tetap dengan keberanian. Perempuan-perempuan yang berani melampaui zamannya. Kartini itu sebetulnya lahir sebelum zamannya. Kalau dia lahir sekarang, ya kan nggak apa-apa, dia tidak punya nilai apa-apa. Tapi seorang gadis di awal abad ke-19, dia lahir di 1879 dan meninggal di tahun 1904, 25 tahun. Orang-orang yang berhasil itu harus mati muda kelihatannya. Dan saya tidak termasuk di dalamnya karena saya sudah tua gitu. Karena apa? Dia sungguh berjuang. Jadi waktu di Pingit itu dia kemudian ngajari anak-anak anak-anak pembantu dan kalau sekarang karyawannya semua diajari menjahit, kemudian membatik, itu peran domestik. Tapi seorang perempuan ya harus menguasai hal-hal yang domestik. Setelah itu baru diajari membaca, menulis, yang itu berdampak untuk perannya nanti di peran publik gitu. Jadi keberanian itu menjadi milik siapapun kalau ingin maju. Dan kemudian orang yang berani, cerdas, ya pasti punya gambaran bahwa menjadi perempuan merdeka dan bermartabat itu kalau dia punya kemampuan untuk memilih. Mau menjadi ibu rumah tangga hebat, mau berkarir hebat, atau dua-duanya juga boleh. Jadi kemerdekaan untuk memilih peran sesuai dengan potensinya itu yang dibutuhkan. Bukan ada orang yang kemudian terpenjara. Kalau ada orang-orang perempuan-perempuan yang ingin cantik di sangkar emas, ya biarlah kalau itu memang pilihan hidupnya gitu loh. Dia merasa bahagia dengan pilihan hidupnya, itu boleh. Tapi ya jangan membuat semua orang harusnya ada di sangkar emas. Ada orang yang ingin lari terbang kemana-mana kok gitu loh. Ada yang pengen menulis kok, ingin berbicara gitu. Jadi peran-peran di dunia masyarakat sekarang ini ya diizinkan gitu, asal sesuai dengan potensi, dan potensi itu diasah, dikembangkan lewat pendidikan. Orang harus terdidik sehingga mampu berpikir cerdas, bertindak cerdas, merefleksikan hidupnya dengan cerdas. Gitu. Iya, Bu Agnes, Bu Endang, keberanian dan kemudian kemerdekaan itu tadi yang disampaikan Bu Agnes tadi, gimana? Saya setuju sekali, dan memang itu juga termasuk prinsip hidup saya ya. Jadi seorang perempuan itu, apalagi kalau kemudian kita mendapatkan pendidikan yang
lebih ya, dalam arti kita dibekali dengan pendidikan yang lebih, ya kita harus bisa mengekspresikan ilmu yang kita miliki itu dengan berani ya. Jadi di dalam keluarga misalnya kita harus berani menyampaikan kepada pasangan misalnya bahwa sebelum menikah, ini sharing ya Pak, Iya. bahwa sebelum menikah saya sudah janjian dengan calon waktu itu pasangan hidup saya, suatu saat nanti kalau kita akan menikah, saya harus diizinkan untuk bisa bekerja. Jadi bukan hanya sebagai ibu rumah tangga saja, dan itu pilihan saya. Tadi ya. Dan itu butuh keberanian untuk menyampaikan kepada calon suami waktu itu, karena kalau tidak bisa saja kemudian diputus, bisa saja karena mungkin suami menginginkan istrinya di rumah ya. Tapi bahwa itu memang harus berani untuk menyampaikan itu. Kemudian juga dalam pelaksanaannya kita harus berani untuk bisa mewujudkan itu dengan cara-cara yang bermartabat ya Bu Agnes ya, supaya kita mendapatkan penghargaan dari keluarga. Kemudian juga di ranah publik kita juga harus bisa itu berani untuk memperjuangkan itu supaya kita benar-benar diakui gitu. Jadi bukan hanya dikasihani karena dia perempuan, kemudian ya wis lah begitu, apapun yang dilakukan ya wis lumayan lah begitu ya, tapi enggak, karena kita berjuang untuk itu. Gitu Pak. Terima kasih. Tapi sebenarnya Bu Agnes ya, laki-laki itu enggak begitu ini loh, enggak begitu menuntut perempuan agar seperti ini seperti itu loh. Itu pandangan saya pribadi. Nah, itu kan pandangan pribadi itu. Latar belakang budaya berpengaruh besar. Misalnya orang-orang dari Jogja, Solo berbeda dengan Mataraman yang Madiunan itu sudah agak lebih egaliter kan. Tapi kalau yang bahwa perempuan itu harus tunduk, patuh, pasrah, nrimo terhadap pasangan, harus apapun kata suami harus diikuti. Itu masih ada orang-orang yang berpandangan seperti itu. Jadi untuk bebas, untuk cerdas itu bukan untuk laki-laki, untuk perempuan saja, laki-laki juga. Tapi status quo itu loh Pak, patriarki itu kan ngenak ke laki-laki toh. Karena dia nyaman mendapat istri yang tunduk, patuh, semua diikuti, bahkan melepas sepatu semua disiapkan gitu, makan harus disiapkan, istrinya harus cantik, dandan manis di hadapan suami, iya sendiko kan mas gitu. Itu kan masih banyak juga yang punya pandangan seperti itu. Justru masyarakat pertanian yang sebetulnya tidak. Mereka sungguh sudah setara gender, suami ke sawah, ibunya di rumah masak, jam 9 nanti ngirim makan gitu loh, terus makan bersama, istrinya nyari sayuran, suaminya tetap ke sawah sampai sore, sama-sama lelah, terus cangkruan berdua. Itu kalau perempuan tapi kemudian tahun 72 dengan revolusi hijau itu kan perempuan tersingkir Pak. Karena diganti traktor, diganti mesin, rice mill, sudah tidak ada lagi kotean, tidak ada lagi nutu, tidak lagi derep, sekarang di tracer, dibabat tidak pakai ani-ani lagi. Apalagi sekarang sekarang mereka akhirnya kan harus tersingkir, kemudian jadi batur di Singapura atau di Arab Saudi sana gitu. Ini yang kadang, dan juga ada budaya yang masih mengizinkan suami selingkuh kan nggak apa-apa, wong lanang ki mau limo kok gitu loh. Tapi kalau perempuan kan aib. Maka harusnya dua-duanya tidak boleh salah satu gitu loh. Ini kan pandangan budaya itu, dan pengaruh itu di Madiun dan sekitarnya, pengaruh Jogja Solo masih kuat. Ini yang kadang perlu dipikirkan sungguh-sungguh. Jadi memang ada tawar menawar kok, ada bargaining position pada saat mau menikah itu harus diomongkan daripada ya wes siapa tahu nanti keadaan berjalan nanti berubah. Tidak, harus sejak awal supaya ada kesetaraan, bukan kesamaan, keadilan dan kesetaraan. Iya, itu dulu pernah Bu Endang ya, psikolog tuh Sartono Mukadis kalau misalnya tuh dia gemes ya ketika perempuan kok merengek-rengek menuntut emansipasi. Ini kegenitan menurut beliaunya itu loh. Seperti itu. Pandangan Bu Endang seperti apa? Perjuangan untuk emansipasi itu bukan dengan cara merengek-rengek Pak. Itu bagi saya itu justru pantas untuk direndahkan kalau seperti itu. Emansipasi itu diperjuangkan dengan cara yang berani begitu. Jadi kalau merengek-rengek itu sebenarnya itu
bukan perempuan tapi kekanak-kanakan. Nah, kan? jadi Yang bukan namanya perempuan, emansipasi itu kan diperjuangkan dengan berani, dengan kecerdasan dan dengan kebijaksanaan itu tadi supaya semuanya berjalan seiring. Kalau merengek-rengek itu, waduh itu justru saya kira kok kontraproduktif dengan emansipasi gitu. Sehingga orang hanya melihat atau kemudian kalau laki-laki melihat kan justru hanya mengasihani ya, jadi bukan emansipasi tapi dikasihani, dan itu menurut saya kok bukan suatu cara yang bermartabat. Tentang ini dianggap sebagai sebuah kegenitan gitu Bu? Ya, kan banyak juga perempuan yang memang genit, ya biar aja mereka yang bergenit-genit. Tapi yang namanya emansipasi adalah berjuang. Berjuang itu dengan air mata tapi tidak dengan rengean. Dengan kekuatan diri, kemampuan diri. Tapi yang perlu diperhatikan adalah seorang perempuan harus sadar diri dan sadar posisi. Jadi kalau di rumah itu ya saya babu, kalau Sabtu Minggu itu ya kayak nginem, jadi inem gitu loh. Ya nyuci, bersih-bersih rumah. Tapi kalau Senin sampai Jumat ya bekerja di ranah publik. Tapi sungguh sadar diri dan sadar posisi. Jadi ya kadang perlu ada toleransi lah. Kalau laki-laki kadang pengen merasa dipuja-puja, ya diberi aja kesempatan. Tapi jangan setiap saat menuntut seperti itu gitu loh. Jadi laki-laki juga harus sadar posisi dan sadar diri juga gitu loh. Ini yang perlu diperhatikan sungguh-sungguh dalam kehidupan juga. Sehingga saya perlu bercerita di kampus saya itu loh Pak, ada 15 jabatan. Mulai dari wakil rektor, kemudian koordinator, wakil dekan dan kaprodi itu ada 16, 12 dan 4. Wakil rektor, kemudian koordinator 1, 2, 3, wakil dekan ada 10 dan kaprodi. Itu ternyata laki-lakinya hanya 3. Oh ya? Iya, Jadi perempuan, saya baru sadar itu waktu pelantikan wakil dekan itu ada 12 orang. Itu ternyata laki-lakinya hanya 1. Kaprodi biologi. Ya. Dan itu juga dipilih, ditunjuk atau karena potensi, bukan karena wakil rektor 4-nya perempuan terus dipilih wedok EKP gitu, tidak. Ya karena kami memang punya potensi untuk mengembangkan prodi, untuk mengembangkan fakultas, untuk mengembangkan universitas gitu. Jadi ini yang kadang perlu dipikirkan, bahwa perempuan sebetulnya punya kelebihan dalam merebut dalam tanda petik kedudukan penting. Asalnya itu tidak bergenit-genit. Tapi saya lihat pejabat-pejabat kita yang tingkat nasional, menteri itu tidak ada yang bergenit-genit. Dan kemudian kita melihat juga ternyata kecerdasan, kemudian pendidikan punya peran besar terhadap kelanggengan kelangsungan dia menjadi pejabat. Para menteri yang berpendidikan tinggi itu masih landai terus menjadi menteri gitu, yang tidak kelihatan akhirnya mereka ada di posisi mana. Ya awal-awal hebat gitu, tapi lama-lama ketahuan karena pendidikan itu adalah proses menjadikan seseorang menjadi cerdas, tapi kemudian juga peduli, toleran, jujur, religius, itu juga diperoleh di dunia pendidikan. Termasuk cinta tanah air dan juga gemar membaca. Cinta tanah air dan gemar membaca ini tadi tuh perlu dikomentari nih Bu Endang. Iya, karena untuk mendapatkan pendidikan yang tinggi tadi tidak mungkin dia tidak gemar membaca Pak, karena pengetahuan salah satunya diperoleh dengan cara membaca. Nah sekarang kan sudah banyak literasi yang tidak harus berupa buku ya Bu ya, tapi tetap juga dengan membaca kan? Iya, tapi tetap saja membaca begitu. Itu yang menjadi modal ya untuk memperluas wawasan, meningkatkan kompetensi semacam itu. Nah kemudian juga itu tadi, apa yang kita peroleh tentunya kita manfaatkan untuk membangun negara kita sebagai perwujudan cinta kita kepada negara ini. Pada akhirnya saya mengharapkan Bu Endang untuk memberikan closing statement pada para pemirsa. Silakan. Baik, terima kasih Pak Titus. Jadi selama ini perjuangan kita tidak bisa lepas dari perjuangan emansipasi yang dilakukan oleh Raden Ajeng Kartini pada waktu itu. Nah, kita sebagai generasi sekarang itu harus tetap mengobarkan semangat itu dan selalu
menyampaikan kepada yang lain semangat-semangat Kartini itu, supaya cita-cita Kartini sungguh-sungguh akan tetap hidup bagi perempuan-perempuan terutama di Indonesia, dan kita bisa memperjuangkan emansipasi itu di jalur yang benar, dalam arti bahwa kita meminta kesetaraan gender tetapi tetap harus harmonis dengan laki-laki sebagai partner kita, sehingga kita bisa bersama-sama untuk berjuang memperjuangkan kemajuan bagi bangsa dan negara ini. Terima kasih. Terima kasih Bu Endang. Bu Agnes, silakan. Ya, mari kita sebagai perempuan, kita harus cerdas, sehat, cantik, tetapi tetap bermartabat dan sadar diri sebagai seorang perempuan. Merdeka perempuan Indonesia. Terima kasih Bu Endang, terima kasih Bu Agnes. Pemirsa, demikian tadi bincang-bincang kita tentang Kartini di balik emansipasi dan kesetaraan perempuan. Sampai jumpa lagi di acara Jala Budaya berikutnya.